Manis jangan lekas ditelan, pahit jangan lekas dimuntahkan. Mati semut karena manisan, manis itu bahaya makanan. Shalom, ohayo gozaimasu. Kita jumpa lagi pada pagi ini dalam renungan pagi tanggal 13 April 2020, hari Senin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada pagi ini. Biarlah kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita mulai renungan pagi kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang baik, yang penuh kasih, yang memberikan kami napas hidup, sampai saat ini kami dapat bangun dari tidur dengan segar dan penuh sukacita dari-Mu. Biarlah Tuhan kami Kau terangi dengan firman-Mu dan kasih karunia-Mu nyata dalam hidup kami. Berkati firman yang akan kami pelajari ini agar menjadi kekuatan iman percaya kami dalam melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu selalu. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi kita pada saat ini adalah Benteng untuk Tuhan. Dengan ayat hafalan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Banyak orang pada zaman Kristus, sebagaimana juga pada zaman ini, yang atasnya kuasa setan tampak telah dipatahkan. Dengan anugerah Allah, mereka dilepaskan dari roh-roh jahat yang telah menguasai jiwanya. Mereka bergembira di dalam kasih Allah, tetapi sebagaimana pendengar di tempat yang berbatu-batu yang terdapat dalam perumpamaan itu, mereka tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Mereka tidak menyerahkan diri mereka setiap hari kepada Tuhan, agar Kristus dapat tinggal dalam hatinya. Dan bila roh jahat itu kembali dengan 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, mereka sepenuhnya dikuasai oleh kuasa setan. Apabila jiwa menyerah kepada Kristus, suatu kuasa yang baru dilingkupi, hati yang baru, suatu perubahan terjadi yang tidak dapat disempurnakan oleh usaha manusia bagi dirinya sendiri. Itulah pekerjaan yang luar biasa, membawa unsur-unsur yang luar biasa ke dalam keadaan manusia. Jiwa yang telah berserah kepada Yesus menjadi bentengnya sendiri yang diadakannya di dalam suatu dunia yang memberontak, dan ia bermaksud agar tidak ada penguasa lain di dalamnya selain daripada kuasanya sendiri. Suatu jiwa yang dijaga oleh pesuruh-pesuruh surga kuat terhadap serangan iblis. Kecuali kita menyerahkan diri ke dalam pengawasan Kristus, maka kita akan dikuasai oleh si jahat itu. Kita tidak dapat mengelakkan apakah kita berada di bawah kuasa yang satu atau yang lain dari antara dua kuasa besar yang bergumul untuk menguasai dunia ini. Tidak perlu kita dengan sengaja memilih melayani kerajaan kegelapan supaya berada di bawah kuasanya. Hanyalah dengan melalaikan persekutuan kita dengan kerajaan terang. Jika kita tidak bekerja sama dengan utusan-utusan surga, iblis akan memiliki hati itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya yang tetap. Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati melalui iman di dalam kebenarannya. Kecuali kita dihubungkan dengan Allah, kita tidak dapat melawan akibat yang najis dari cinta diri, pemanjaan diri sendiri, dan godaan terhadap dosa. Kita dapat meninggalkan banyak tabiat yang buruk pada saat kita berpisah dengan setan. Tetapi tanpa adanya hubungan yang hidup dengan Allah melalui penyerahan diri kita sendiri kepadanya dari saat ke saat, maka kita akan dikalahkan.
Tanpa adanya pengenalan secara pribadi dengan Kristus dan hubungan yang terus-menerus, maka kita berada di bawah naungan musuh itu dan akan melaksanakan perintahnya hingga akhir dunia ini. Pernyataan yang paling umum dari dosa melawan Roh Kudus ialah dengan meremehkan undangan surga secara terus-menerus supaya bertobat. Tiap langkah di dalam penolakan akan Kristus berarti satu langkah menuju penolakan akan keselamatan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 346 dan 347. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dari pelajaran ini kita diberikan pemahaman bahwa setiap orang yang sudah datang menyerahkan seluruh hati, jiwa, pikiran, dan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk diatur oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk diarahkan oleh kebijakan Roh Allah, maka orang tersebut akan berada pada arah yang benar. Tetapi banyak dari antara kita manusia seperti padi yang ditanam atau gandum yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Kelihatan kita semangat, kita penuh pelayanan di hadapan Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk melayani sesama bagi kemuliaan Tuhan. Kita kelihatan manis budi, memperhatikan orang lain, menolong sesama, penuh pengertian. Tetapi ternyata bila kita masih tetap menjaga setitik dosa dalam hidup kita, maka iblis, setan akan membawa kekuatan tambahan, malaikat setan lainnya untuk menghancurkan kita, memporak-porandakan kita, membentuk hati kita yang sudah tertata rapi itu menjadi hancur, babak belur, dan tidak teratur. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, memberikan yang terendah dan tertinggi sekalipun dari pemahaman diri kita dan harga diri kita. Jangan pernah kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita merasa kita sangat kuat dalam menghadapi segala tantangan. Kita merasa bahwa kita berada bersama Yesus dan kita sanggup menghadapi semuanya karena kita kuat. Tetapi setiap saat kita harus berserah, memohon bimbingan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan untuk segala kondisi yang kita hadapi, di mana kita tidak sadar maupun sadar akan melakukan berbagai kesalahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang tercinta, jangan sampai kita ada pada kondisi-kondisi yang melemahkan iman percaya kita. Apa saja itu? Misalnya perbuatan-perbuatan yang menentang firman Allah, memanjakan pemanjaan diri sendiri, menyanggupkan diri kita untuk sependapat dengan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Kita mentoleransi segala sesuatu atau sedikit saja atau satu hal saja yang tidak benar bagi Tuhan yang mulia. Itu merupakan langkah pintu masuk di mana setan pada saat-saat yang dia rasa bisa menghancurkan kita, dia akan masuk dengan kekuatan bala tentara iblis yang lebih besar lagi menghancurkan kita. Marilah kita bersama-sama, pribadi lepas pribadi, hati dan jiwa kita selalu mencari tuntunan Tuhan, selalu mencari kemurahan hatinya, selalu memberikan hati kita, jiwa kita untuk diatur oleh Roh Kudus saja. Demikian renungan pagi kita pada saat ini. Biarlah nama Tuhan dan dimuliakan dan kita dibawa semakin dekat pada Tuhan sebagai benteng Tuhan menghadapi segala kekuatan-kekuatan iblis. Dan dari kita, Tuhan akan membawa orang-orang yang dipilihnya, dikasihinya untuk mengenal Dia,
untuk memuliakan namanya, untuk mengagungkan Allah yang Maha Kasih, untuk hidup dalam kemurahan kasih karunia-Nya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan, yang menyatakan bahwa kami adalah benteng kebenaran-Mu, benteng peperangan Tuhan, yang akan digunakan untuk menyerang segala kekuatan iblis, yang akan menghancurkan segala upaya-upaya iblis untuk menguasai dunia ini. Biarlah kami menjadi benteng-Mu Tuhan, yang akan membawa benteng-benteng yang lain yang semakin besar, semakin kuat, dan semakin kokoh bersama-sama untuk bertahan, menyerang, dan menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan kebenaran-Mu disampaikan ke seluruh dunia sampai ke seujung langit. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, menuntun kami selalu dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Buah berangan di Pulau Jawa, kain dijemur di sampaian. Jangan diri jadi kecewa, lihat contoh kiri kanan. Yahuhu, Horas.